Kali ini saya akan membahas filem yang berjudul Underwater. Filem ini disutradarai oleh William A. Bang serta ditulis oleh Brian Duffy dan Adam Kozai serta diperankan oleh Kristen Stewart. Underwater telah dirilis pada tahun 2020 oleh Century Fox. Filem ini menceritakan penelitian potensi bawah laut Samudra Pasifik, tepatnya di Palung Mariana, yang dilakukan oleh sekelompok peneliti yang bernama Nora, Emily, Paul, Liam Smith, Rodrigo, hingga sang Kapten Lucien. Filem ini terinspirasi bagaimana ketika Tian Industri melakukan pengeboran sedalam 7 mil dan terdapat keanehan yang terjadi. Seperti apa ceritanya? Mari kita bahas. Sekarang kita akan menuju ke dasar laut samudra di sebuah stasiun Kepler, yaitu pusat pengendalian utama pengeboran robot. Dan tentu saja tanpa bisa ditembus oleh cahaya matahari dan memiliki tekanan 8 ton persegi, itu hampir setara dengan 10 gajah menginjak tubuh kita secara bersamaan. Di sana sudah didirikan sebuah stasiun yang cukup luas yang bisa menampung para kru pekerja sekitar 300 orang lebih. Filem ini diawali dengan seorang wanita yang sedang bangun dari tidurnya. Ia bernama Nora. Ia sudah berada di sana sekitar berbulan-bulan lamanya. Saking lamanya, dia tidak tahu waktu siang dan malam berganti. Namun, secara tiba-tiba, terdengar suara aneh dan membuat sisi stasiun tempat ia tinggal tiba-tiba bocor akibat tekanan. Ia pun lari sambil berteriak kepada para kru lainnya yang sedang tertidur. Namun sayangnya mereka semua mati dan hanya seorang laki-laki yang bisa lari ikut bersamanya. Dia bernama Rodrigo dan salah satu kru di stasiun itu. Mereka berdua pun mencoba menghubungi markas yang ada di permukaan. Namun karena kerusakan yang terjadi, mereka tidak bisa menghubungi permukaan. Mereka berdua pun berencana pergi ke kapsul evakuasi yang masih tersedia di sisi lain stasiun. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan kru lainnya yang bernama Paul. Ia sedang tertimbun reruntuhan, namun karena keberuntungan, ia sepertinya selamat dari kecelakaan itu. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di tempat tujuan evakuasi, mereka bertemu dengan Kapten Lucien yang memimpin stasiun itu. Sepertinya seluruh kapsul yang tersedia sudah tidak ada, karena kapten mereka sudah melepaskannya bersama 22 kru ke permukaan. Nora dan yang lainnya pun berkumpul di pusat pengendalian stasiun. Di sana sudah ada wanita yang bernama Emily dan laki-laki yang bernama Liam Smith. Sekarang sudah berkumpul menjadi 6 orang kru yang tersisa. Mereka pun membuat sebuah rencana agar bisa selamat dari tragedi itu. Mereka berencana turun lebih dalam lagi sejauh 1 mil dengan menggunakan lift. Namun untuk masuk ke dalam lift, mereka harus berjalan dengan kaki dan masuk ke dalam air. Mereka akhirnya pergi dengan memakai baju anti tekanan yang mirip seperti baju astronot. Ketika hendak membuka pintu keluar, kaca helm milik Rodrigo retak dan pecah akibat tekanan air yang cukup berat hingga dia mati seketika. Dalam rasa kesedihan dan ketakutan karena salah satu temannya mati di depan mereka, para kru itu yang tersisa 5 orang masuk ke dalam lift dan langsung menuju ke bawah. Setelah turun dengan lift sejauh 1 mil, radar mereka mendeteksi pergerakan panas dari luar. Karena menurut mereka mungkin itu kapal kru lain yang selamat. Sang kapten pun menyuruh Paul dan Liam Smith untuk mengeceknya di luar. Ketika sampai di luar, ternyata semuanya kosong dan hanya ditemukan benda-benda pribadi milik orang yang sudah mati. Kapten mereka pun menyuruh mereka berdua untuk kembali dan masuk. Namun sebelum mereka kembali, mereka secara tiba-tiba diserang oleh makhluk aneh dan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka pun berhasil melumpuhkan makhluk itu dan membawanya ke dalam kapsul lift untuk diperiksa. Namun tiba-tiba lift mereka malah diserang oleh suatu makhluk. Karena ketakutan, Liam Smith pun mengatakan mungkin itu adalah induk dari makhluk yang mereka bunuh itu. Lift mereka terus-menerus diserang hingga membuat tali liftnya putus
dan terjatuh ke dasar laut. Mereka langsung keluar sebelum reruntuhan lain jatuh ke tubuh mereka. Mereka berhasil masuk ke dalam stasiun Midway dengan kedalaman 6 mil. Di dalam stasiun itu, mereka harus melanjutkan perjalanan sejauh 300 meter lebih dengan menaiki kereta pembawa barang. Dalam perjalanan itu, mereka harus turun dari kereta dan harus melewati reruntuhan tembok yang dipenuhi dengan air. Mereka harus melewati lubang reruntuhan satu persatu. Setelah semuanya berhasil melewati reruntuhan itu, tibalah giliran Paul yang terakhir. Ia pun sadar, di belakangnya terlihat makhluk yang mencurigakan sedang mengintainya. Setelah berhasil melewati reruntuhan itu, kaki Paul pun tersangkut. Dan makhluk itu berhasil menarik kakinya hingga semuanya terkejut. Baju anti tekanan milik Paul penuh dengan darah. Dan Paul pun mati di depan mereka. Setelah itu, mereka sekarang hanya tersisa 4 orang, yaitu Nora, Emily, Liam Smith, dan kapten mereka, Lucien. Sambil istirahat, mereka berkumpul di ruang kendali stasiun Midway dengan kedalaman 6,5 mil. Kemudian, dengan kembali melanjutkan perjalanan, namun harus keluar dari stasiun dan berjalan dengan kaki di dalam air yang penuh dengan tekanan. Ketika mereka berjalan, tiba-tiba Liam Smith ditarik oleh makhluk itu hingga ia dibawa ke gua kecil. Namun, sang kapten mereka, Lucien, masuk untuk menyelamatkannya dan menariknya keluar. Tetapi, makhluk itu malah menarik Kapten Lucien hingga ke atas. Dan Nora ikut tertarik karena tali yang mengikat Kapten Lucien juga terikat di tubuh Nora. Mereka pun terpisah dengan Emily dan Smith. Makhluk itu melepas sang kapten dan tersangkut di tiang lampu. Sementara Nora pas berada di dekat sang kaptennya. Namun, tiba-tiba makhluk itu menunjukkan wujud aslinya di depan Nora dan menyerangnya. Sang kapten Lucien pun mencoba menusuk makhluk itu yang menyerang Nora. Namun, karena tersakiti, makhluk itu menarik sang kapten ke atas dan tali yang terikat antara mereka berdua membuat Nora ikut terbawa bersama sang kaptennya. Namun, sayangnya helm milik mereka berdua retak dan membuat sang kapten harus memotong tali agar cukup dia saja yang ditarik oleh makhluk itu. Dan akhirnya baju sang kapten pun hancur. Efek gelombangnya hingga membuat Nora jatuh ke bawah. Nora pun bangkit dengan kesedihan di wajahnya. Kemudian, tidak jauh ia menemukan markas unit ekspedisi yang ditinggal di dasar laut. Ia pun masuk dan tidak lama setelah istirahat, Nora menemukan baju tekanan milik Kapten Lucien di dalam markas itu. Ternyata kapal unit tersebut pernah dipakai oleh Kapten Lucien pada dahulu kala. Terlihat di sana ada benda-benda pribadi milik Kapten Lucien seperti foto anaknya, baju kerjanya, dan lain-lain. Setelah memakai baju tekanan milik kaptennya, Nora juga mengambil pistol suar untuk berjaga-jaga jika diperlukan. Ia pun dengan sendiri menyusun rencana untuk menyelamatkan Emily dan Liam Smith yang terpisah dengannya. Dia keluar dan akhirnya menemukan mereka berdua dalam kondisi masih hidup. Walaupun keadaan Liam Smith tidak begitu baik, namun ia tetap masih hidup. Mereka bertiga pun terus berjalan menuju stasiun Roebuck dengan tekanan air yang mematikan. Nora dan Emily harus menarik Liam Smith dengan tali karena Liam Smith sendiri terlihat tidak bisa berjalan karena ia belum cukup sadar atas kejadian sebelumnya. Akhirnya mereka melihat stasiunnya dengan kedalaman 6,9 mil dari permukaan. Ketika hendak masuk ke dalam, ternyata jalan yang harus mereka lalui itu dipenuhi dengan makhluk yang sedang tertidur. Mungkin ada ribuan dari mereka sedang tertidur pulas. Mereka pun harus tetap berjalan agar bisa masuk ke dalam stasiun Roebuck untuk mendapatkan kapsul dan menuju ke permukaan. Kemudian Nora menyuruh Emily untuk pergi duluan dengan membawa Liam Smith. Namun ketika hendak menyusul mereka berdua dari belakang, terlihat tangan makhluk itu mengenai helm Nora dan membuat satu makhluk itu terbangun hingga membuat tubuh Nora hampir ditelan hidup-hidup. Namun Nora berhasil membunuhnya dengan menembakkan pistol suar ke dalam tubuh makhluk itu.
Akibatnya, ribuan dari makhluk lain pun terbangun hingga hampir menyerang Nora. Namun, tiba-tiba suara dari induknya membuat makhluk itu terdiam. Ternyata ribuan makhluk itu tertidur di tentakel induknya. Karena saking besarnya, induk monster itu mungkin sebesar Godzilla. Kemudian, setelah mengetahui kalau itu adalah monster yang selama ini menghancurkan kapalnya, Nora pun langsung berlari menuju pintu masuk ke dalam stasiun Robo. Karena serangan dari monster besar itu menyerangnya, Nora pun sempat pingsan hingga oksigen di dalam helmnya menipis. Ia pun hampir mati. Namun, Emily langsung menariknya ke dalam, dan mereka bertiga pun selamat hingga berhasil masuk ke dalam stasiun Robo. Setelah Nora sadar, ia langsung menuju ke tempat ruang kendali untuk mencari kapsul yang ada. Dari luar, sang monster besar terus menyerang hingga membuat semua stasiun sedikit demi sedikit hancur. Nora pun terus berlari hingga akhirnya mereka menemukan 3 kapsul. Namun setelah Nora mengeceknya, ternyata satu kapsul rusak. Dia pun tidak memberitahu pada Emily dan Liam Smith kalau satu kapsul tidak bisa diperbaiki. Smith pun masuk ke dalam kapsul dan berhasil diterbangkan ke atas. Kemudian giliran Emily yang kedua. Namun Emily tahu kalau satu kapsul rusak. Ia sempat menolak untuk dimasukkan ke dalam kapsul. Namun Nora memaksanya, bahkan Emily dipukul oleh Nora hingga masuk ke dalam kapsul. Dan ia pun berhasil diluncurkan ke atas. Dari luar, sang monster dan ribuan anaknya terus membuat kerusakan hampir 80% dari stasiun Robo. Sepertinya sang induk monster itu cerdas. Ia menyuruh ribuan anaknya untuk mengejar kapsul yang membawa Liam Smith dan Emily. Namun sambil terdiam, Nora melihat radar kontrol. Banyak dari monster itu mengejar kapsul yang membawa Liam Smith dan Emily. Ia pun tak tinggal diam. Bahkan dengan cara meledakkan inti dari energi milik stasiun Robo. Dengan menaikkan kecepatannya, energi itu pun meledak dan membuat sang monster serta ribuan anaknya itu hancur. Bahkan Nora sendiri juga akhirnya ikut mati bersama mereka. Itulah alur cerita singkat dari film Underwater. Namun di akhir cerita diperlihatkan cuplikan asli dari 2 orang yang berhasil selamat itu. Bahkan dalam cuplikan itu diperlihatkan foto asli dari mereka ketika sampai di permukaan dan berhasil diselamatkan oleh pihak berwajib. Namun dalam cuplikan itu dikatakan bahwa pihak perusahaan menolak untuk mereka diwawancarai oleh pihak siapapun, bahkan dirahasiakan. Namun berselang beberapa tahun, rencana pengeboran akan kembali dilanjutkan oleh perusahaan itu. Oke guys, sekian dan terima kasih.